Bab 006. Kalau tidak ingin ditindas oleh orang, kamu harus jadi wanita tangguh. Jangan takut untuk membalas kalau kamu memang merasa tindakan orang sudah sangat keterlaluan. Kamu perlu bersikap tegas. Jangan diam saja. Karena diam akan membuatmu dianggap lemah oleh orang. Tunjukkan kalau kamu tidak mudah ditindas. Abiram sadar bahwa Rea terlalu naif dan lemah dalam menanggapi sikap orang hingga ia mengatakan semua nasihat itu untuk menyadarkan Rea agar mengubah sikap naifnya. 40. Mudah mengatakannya tapi sulit melakukannya. Apalagi aku bukan siapa-siapa di keluarga ini. Aku cuma anak angkat papa dan mama yang mereka adopsi dari panti asuhan. Mereka memberiku keluarga, membesarkanku dengan memberiku tempat tinggal, membelikan banyak pakaian dan menyekolahkanku. Jadi, bagaimana bisa aku melawan mereka yang sudah menjadikanku manusia berguna? Sebagai anak angkat, Rea memang selalu mengalah pada Utari. Bukan hanya selalu mengalah pada Utari. Rea pun dipaksa menjaga sikap. Tidak boleh menjadi perempuan arogan. Ia harus menjadi perempuan anggun, lemah lembut di depan orang. Tidak boleh menunjukkan sisi buruknya. Bahkan Rea dipaksa untuk diam saja setiap kali orang tua angkatnya bicara. Rea tidak diperbolehkan melawan ucapan orang tuanya di rumah ini. Oleh sebab itu, Utari ikut menghina dirinya. Ditambah, Pak Farid dan Bu Mega membiarkan anak kandungnya menindas Rea hingga Utari terus-terusan bersikap tidak pantas pada Rea. Rea pun menerima ketidakadilan di rumah ini karena merasa berhutang budi pada orang tua angkatnya yang sudah membawanya dari panti asuhan. La tidak bisa melupakan kebaikan mereka yang memberinya nama dan keluarga sampai orang-orang di luar sana pun menghargainya sebagai putri dari Pak Farid. Abiram sedikit kasihan pada Rea tapi ia juga tidak senang setelah mendengar ucapan Rea tentang keluarganya. Dengan lembut, Abi mengulurkan tangannya, menyentuh atas kepala Rea. Gadis yang baik, puji Abi sembari mengelus atas kepala Rea. Rea tercengang dengan sikap lembut Abi. Bahkan hatinya tersentuh tapi kemudian ia sadar bahwa Abi punya dua keponakan seusianya. Mungkin Abi sudah terbiasa memanjakan mereka sampai Abi juga bersikap lembut padanya. Mas Abi pasti sering begini sama keponakan Mas Abi, tebak Rea. Abi mengangguk. Elia sangat manja. Dia hampir mirip denganmu, jadi, melakukan ini memang sudah biasa. Rea yang tadinya tersentuh karena kelembutan Abi, kini menganggap bahwa kelembutan Abi hanya karena ia mirip dengan keponakan perempuannya yang manja. Sebenarnya aku berencana untuk keluar dari rumah ini setelah menikah. Hanya saja, aku menunggu sampai dapat pekerjaan tetap supaya aku tidak buang-buang uang. Jadi, setelah aku diterima kerja di perusahaan, aku baru mau cari kontrakan dekat kantor biar lebih mudah. Sekarang masih dalam proses cari lowongan di perusahaan. Kamu daftar saja di Prana Corporation. Perusahaan itu sekarang buka lowongan dan adikmu ingin bekerja di perusahaan itu. Aku yakin, kamu juga akan diterima kerja di sana. Aku juga akan coba kirim cevku di perusahaan itu. Itu ide yang bagus Rea. Abi senang mendengar Rea ingin bekerja di perusahaannya, karena ia tidak sia-sia sudah membuka lowongan pekerjaan di perusahaannya. Oke, sekarang aku mau siapin dokumen untuk dikirim ke perusahaan Prana. Abi mengangguk. Lalu Rea beranjak dari sana dan melangkah ke arah meja belajarnya. Ia membuka laptopnya dan membuat dokumen riwayat hidupnya. Rea, panggil Abi. Rea menoleh ke arah Abi yang masih duduk di sofa. Ada apa? Besok, aku akan pulang ke rumah orang tuaku. Dan selama beberapa hari ke depan, mungkin aku tidak kembali ke sini dulu. Oke. Rea sudah janji tidak akan ikut campur ataupun membahas keluarga Abi. Oleh sebab itu, ia tidak bertanya kepada Abi yang harus kembali ke rumah orang tuanya meski ia merasa penasaran.
Ia hanya mengiyakan lalu kembali menyiapkan dokumen lain untuk melamar pekerjaan. 41. Sementara itu di kamar Utari. Perempuan itu sedang duduk di depan meja yang biasanya ia gunakan untuk belajar, dan di atas meja ada sebuah laptop menyala. Ia sedang mengetik sesuatu menggunakan akun sosial medianya. Kak Rea, aku akan membuatmu diusir oleh papa dan mama supaya tidak ada lagi benalu di rumah ini. Dengan begitu, aku bisa hidup tenang dan damai di sini. 42. Di ruang kerja Pak Farid. Pak Farid marah setelah ia tahu tentang Rea tersebar di media online. Media online memberitakan bahwa Andrea Marissa Arianto, putri sulung Farid Arianto yang seorang pengusaha makanan dan toko swalayan terbesar di kota ini, ternyata ditinggalkan oleh calon suami pertamanya lalu menikah dengan suami pengganti yang seorang supir. Pak Farid pun menjadi heran. Pasalnya, ia bukanlah pengusaha ternama yang selalu ditargetkan oleh media tapi beritanya tiba-tiba muncul dalam berita minggu ini, dan tentu saja itu mencoreng nama baiknya. Bu Mega yang mendengar suara ribut di ruang kerja suaminya, masuk ke dalam dan ia terkejut melihat ruang kerja suaminya berantakan. Apa yang terjadi, Mas? Kenapa jadi berantakan begini? Hancur sudah nama keluarga ini. Ada apa? Kenapa kamu bilang seperti itu? Tanya Bu Mega khawatir. Berita Rea sudah tersebar. Sekarang, semua orang tahu kalau kita sudah dipermalukan oleh keluarga Adnan. Bahkan semua orang tahu kalau aku punya menantu supir. Ini sangat memalukan dan sebuah aib untuk keluarga ini. Semua orang juga pasti menghina keluarga kita yang punya menantu supir. Bu Mega juga marah mendengar bahwa keluarganya akan dihina dan dipermalukan gara-gara Rea dan suami supirnya. Kita klarifikasi saja, Mas. Kita buat semua orang menganggap kalau Rea itu bukan anak kandung kita. Apa maksudmu? Tanya Pak Farid penasaran. Kita katakan saja pada semua orang kalau Rea hanya anak angkat kita. Dia anak yang kita besarkan karena merasa kasihan pada hidupnya. Lalu kita katakan juga, kalau kita memberikan semua yang dia inginkan. Termasuk menjodohkannya dengan laki-laki baik, tapi malah selingkuh dengan supir itu sampai Adnan membatalkan pernikahannya. Kita pun terpaksa menikahkannya dengan si supir. Apa hanya itu? Tanya Pak Farid. Tidak, Mas. Kita beritahukan juga pada media kalau Rea dan suaminya sudah diusir karena perbuatan tercela mereka. Ini lebih baik daripada bisnis kita berdampak gara-gara masalah Rea. Bu Mega memang tidak pernah menyayangi Rea. Begitu juga dengan Pak Farid. Yang mereka pedulikan hanyalah bisnis mereka. Apalagi, mereka punya bisnis restoran yang harus tetap mereka pertahankan. Baiklah. Buat saja seperti itu. Pak Farid tentu setuju dengan ide istrinya. Ia pun menghubungi seseorang untuk membantunya mengklarifikasi bahwa ia tidak memaksa anaknya menikahi seorang supir. Ia memutarbalikkan fakta dengan menciptakan berita bohong tentang Rea yang selingkuh dengan supir hingga ditinggalkan oleh tunangannya. Akhirnya Bu Mega keluar dari ruangan suaminya. Bu Mega langsung menuju kamar Rea dengan langkah cepat. Bahkan ia tidak mengetuk pintu dan masuk begitu saja ke kamar Rea. Di dalam, tidak ada Rea. Hal itu membuat Bu Mega semakin marah hingga ia berteriak memanggil pembantu. Pembantu rumah berlari ke kamar Rea. Ada apa, Bu? Di mana Rea? Tanya Bu Mega yang tampak marah. Non Rea belum pulang, Bu. Kamu keluarkan semua pakaian Rea dan barang-barangnya dari dalam lemari lalu kamu masukkan ke kopernya. Jadi, saat dia pulang nanti, dia tinggal mengambil kopernya saja.
Pembantu itu bingung dengan perintah majikannya yang tiba-tiba memintanya memasukkan semua pakaian Rea ke koper, tapi ia tetap melakukannya karena takut diomeli jika banyak tanya. Dan di lemari pakaian itu hanya 43. Ada pakaian Rea saja. Abi sudah mengambil tasnya ketika meninggalkan rumah ini, karena isinya memang hanya 5 pasang pakaian saja. Hanya sebentar, pembantu itu selesai memasukkan semua pakaian Rea ke koper. Ia kembali menoleh ke arah Bu Mega yang masih berdiri sembari melipat kedua tangannya di bawah dadanya. "Sudah Bu. Bawa kopernya keluar," titah Bu Mega. Pembantu itu menarik koper Rea keluar dari kamar. Di saat yang sama, Rea muncul dari tangga. Ia kaget melihat pembantu membawa kopernya keluar dari kamarnya. Dengan langkah cepat, ia menghampiri pembantu itu. "Ada apa Mbak? Kenapa koper saya dibawa?" tanya Rea heran dan penasaran. "Ini perintah dari Ibu." Bu Mega muncul dari dalam kamar Rea dan ia langsung menendang salah satu koper ke arah Rea. "Ambil semua barang-barangmu lalu keluar dari rumah ini." "Kenapa Mama tiba-tiba mengusirku? Apa aku melakukan kesalahan?" tanya Rea semakin penasaran melihat tindakan ibunya. "Semua orang sudah tahu kalau kamu ditinggalkan oleh Adnan lalu menikah dengan seorang supir. Mama dan Papa sangat malu. Jadi, kami terpaksa harus mengeluarkanmu dari bagian keluarga ini. Kamu juga harus meninggalkan rumah ini. Lagi pula, kamu sudah menikah Rea. Itu artinya, kamu sudah bukan tanggung jawab kami lagi." Meski Rea sudah merencanakan untuk keluar dari rumah orang tua angkatnya, tapi ia tidak ingin keluar dengan cara seperti ini. Ia ingin keluar secara baik-baik. Tindakan orang tuanya pun membuatnya sedih dan sakit hati. Ia tidak menyangka jika ibunya tega mengusirnya dari rumah hanya karena semua orang tahu ia menikah dengan seorang supir. Namun Rea tidak ingin berdebat dengan ibunya jika memang bagi ibunya ini adalah yang terbaik untuk keluarga ini. Dengan hati sedih, Rea meraih dua kopernya lalu kembali menatap ibunya dengan tatapan pilu. "Apa Mama dan Papa tidak mau punya hubungan lagi dengan Rea?" tanya Rea memastikan hal itu. "Ya. Mulai sekarang, kamu bukan siapa-siapa bagi kami. Kamu hanyalah orang asing. Jadi, jangan pernah memakai nama keluarga ini lagi di belakang namamu. Kamu hanya membuat kami malu," tegas Bu Mega. "Baik. Rea tidak akan memakainya, karena mulai sekarang, Rea bukan bagian dari keluarga Arianto lagi. Tapi sebelum Rea pergi, Rea ingin berterima kasih sama Mama dan Papa karena sudah membesarkan Rea sampai saat ini. Terima kasih banyak." Rea membungkukkan tubuhnya di depan Bu Mega, sebagai bentuk penghormatan terakhirnya pada Bu Mega. Lalu ia memutar badannya dan melangkah pergi meninggalkan Bu Mega di sana. Bu Mega tampak puas melihat Rea pergi dari rumahnya. Sejak dulu, ia memang ingin Rea meninggalkan rumah ini tapi terhalang oleh Pak Farid yang terus bersikeras menjadikan Rea anak angkat mereka. Hari ini, keinginannya tercapai. Tentu ia sangat senang. Rea kini berdiri di depan rumahnya menunggu taksi online yang ia pesan. Sekitar 15 menit, taksi online itu datang. Sang supir keluar membantu Rea memasukkan dua kopernya ke dalam bagasi mobil. Lalu Rea masuk ke dalam taksi. Taksi melaju menuju alamat tujuan yang sudah diberitahu oleh Rea. Sambil menunggu taksi itu berhenti di tujuan, Rea mengirim pesan pada temannya bahwa ia akan datang ke kosan. Setelah mengirim pesan, Rea beralih menghubungi Abi untuk memberitahu pada Abi bahwa ia sudah keluar dari rumah. Namun nomor Abi tidak bisa dihubungi.
Kenapa nomornya tidak aktif sih? Apa dia sengaja menonaktifkan nomornya karena tidak mau diganggu? Apa dia sesibuk itu sama keluarganya? Gumam Rea yang sedikit kesal karena tidak bisa bicara dengan Abi. Sebaiknya aku kirim pesan saja. Rea pun mengetik pesan untuk Abi agar tidak kembali dulu ke rumah Pak. 44. Farid. Tak lama, taksi itu berhenti di depan sebuah kos-kosan milik teman kampus Rea bernama Laudia. Rea turun dari mobil lalu mengambil 2 kopernya yang baru saja dikeluarkan oleh si supir taksi. Ia menekan bel yang ada di depan pagar kosan itu. Tak lama, seorang wanita cantik nan seksi keluar dari dalam. Wanita cantik itu adalah Laudia, teman kampus Rea yang menjalankan bisnis kosan milik ibunya. Aku kira kau sedang bercanda Rea. Ternyata benar. Kau datang kemari. Terus kamu bilang kamu mau ngekos di sini, itu benar atau cuma bercanda saja? Benar kok. Aku serius. Nih, aku bawa koperku kemari, jawab Rea sembari menunjukkan 2 kopernya pada Laudia. Aku baca berita kemarin. Berita tentang pernikahan kamu dengan seorang supir Rea. Bukannya kamu bilang kalau kamu batal menikah dengan tunangan kamu itu? Kok tiba-tiba ada kabar kamu sudah menikah dengan seorang supir? Tanya Laudia penasaran. Biarin aku masuk dulu, baru aku cerita. Masa ceritanya di sini? Ya udah deh. Dengan tampang kesalnya, Laudia membuka pagar kosannya dan membiarkan Rea masuk ke dalam. Rea berjalan masuk sembari menarik kedua kopernya. Laudia langsung menuntunnya ke salah satu kamar kosan yang masih kosong di lantai bawah. Tinggal ini yang kosong. Oke, aku akan simpan barang-barangku di sini. Laudia ikut masuk ke kamar kosan itu lalu menutup pintunya karena ingin mendengar cerita dari Rea. Ia duduk di tepi kasur sembari memperhatikan Rea yang sedang mendorong 2 kopernya ke depan lemari. Jadi gimana berita kamu yang menikah sama supir? Itu sungguhan atau cuma sekedar gosip saja untuk menjatuhkan bisnis keluargamu? Para pebisnis kan, begitu. Demi menjatuhkan lawannya, mereka sampai menciptakan berita mengerikan. Laudia bicara saat Rea sedang membuka kedua kopernya. Adnan dan Rea memang tidak mengirim undangan pada teman-teman kampus mereka. Bahkan Adnan melarang Rea untuk mengirim undangan pada temannya karena tidak ingin pernikahannya diketahui oleh Estiana. Rea sempat protes pada Adnan hingga akhirnya Adnan membiarkan Rea mengundang Laudia dan Arisa, kedua teman dekat Rea di kampus. Rea pun tidak banyak mempermasalahkannya lagi karena mencintai Adnan. La menerima semua keputusan Adnan saat itu. Lalu saat Pak Farid dan Bu Mega membuat undangan baru, Rea kembali tak mengundang teman-teman kampusnya. Bahkan ia tak mengundang Laudia dan Arisa, karena larangan dari orang tuanya yang hanya ingin mengundang rekan bisnis mereka yang sudah terlanjur menerima undangan pernikahan itu. Oleh sebab itu, Laudia kaget saat mendengar berita bahwa Rea menikah dengan seorang supir. Aku memang menikah dengan supir tapi dia baik kok, ungkap Rea yang membuat Laudia terkejut. Astagfirullah. Kok bisa? Bukannya kamu bilang sama aku kalau kamu tidak jadi menikah? Tanya Laudia sembari mengerutkan keningnya. Rea yang ingin memasukkan semua pakaiannya ke dalam lemari pakaian di sana, menghentikan aktivitasnya dan memilih duduk di samping Laudia. Aku akan ceritakan semuanya. Akhirnya Rea menceritakan masalah pernikahannya pada Laudia. Bahkan Rea menceritakan rahasia dirinya yang hanya anak angkat Pak Farid. Menurutnya, tak masalah ia menceritakan semuanya karena ia pun sudah tak punya hubungan apapun dengan orang tua angkatnya.
Ia juga memberitahu Laudia bahwa ia sudah diusir oleh orang tuanya dan sudah bukan bagian keluarga itu. Laudia hanya diam setelah mendengar semua cerita Rea. Ia tak bisa berkata-kata karena kenyataan tentang Rea. Aku tidak cerita bukan karena tidak menganggapmu sebagai teman, tapi ini adalah rahasia orang tua angkatku. Mereka bilang, kalau aku ingin tetap menjadi bagian keluarga itu, aku tidak boleh cerita pada siapapun. 45. Sekarang, mereka sudah menganggapku orang lain, makanya aku berani cerita ini padamu. Laudia masih diam. Ia terlalu syok mendengar kebenaran tentang Rea, karena selama ini ia mengira bahwa Rea adalah anak orang kaya. Kalau kamu tidak mau berteman denganku karena masalah ini, tidak apa-apa Laudia. Aku mengerti. Lagi pula, aku datang kemari pun bukan untuk dikasihani. Aku datang kemari sebagai penghuni baru di kosan ini. Rea mengira bahwa diamnya Laudia karena Laudia tidak ingin menjadikannya sebagai teman seperti dulu. Ia sama sekali tak marah jika Laudia memang mau memutuskan hubungan pertemanan mereka. Sebab, ia mengerti bahwa statusnya yang hanya anak angkat, tidak mudah diterima oleh semua orang. Laudia menghela nafas beratnya lalu ia menatap Rea dengan serius. Jujur, aku memang kaget banget sih dengar semuanya Rea. Tapi aku bukan orang kejam yang tiba-tiba memutuskan pertemanan hanya karena sebuah status sosial. Bagiku, itu tidak masalah. Aku baru marah dan memutuskan pertemanan kita kalau kamu mengkhianatiku. Misalnya, kamu merebut pacarku atau diam-diam kamu merebut bisnisku. Seketika Rea tertawa mendengar ucapan Laudia. Laudia hanya menggeleng melihat Rea tertawa di depannya. Aku sudah menikah dan aku tidak pintar berbisnis. Jadi, itu tidak mungkin, ucap Rea setelah ia puas tertawa. Oke, karena kamu datang sebagai penghuni baru. Jadi, kamar ini cocok untuk kamu, tapi kalau kamu datang sebagai teman, kamarku siap untukmu. Tidak perlu, karena mungkin suamiku juga akan ikut tinggal di sini. Oh begitu. Ya sudah. Kamu istirahatlah. Aku tinggal dulu, ucap Laudia. Rea hanya mengangguk lalu ia kembali memasukkan pakaiannya ke lemari setelah melihat Laudia keluar. Sementara orang yang sudah menyebar berita pernikahan Rea dengan seorang supir, sedang tertawa puas di kamarnya setelah mendengar bahwa Rea sudah diusir. Akhirnya Kak Rea diusir. Dan tidak ada yang tahu kalau aku yang sudah menyebarkannya. Biarin saja papa dan mama berpikir kalau pelakunya dari rekan bisnis mereka, ucap Utaris sangat puas mendengar Rea diusir. 46. Pukul 7 pagi. Rea sudah siap dengan pakaian rapinya. Ia memakai kemeja putih dipadu dengan blazer coklat muda. Lalu rok panjang yang warnanya senada dengan blazernya, serta hijab yang senada dengan kemeja putihnya. Hari ini, ia harus datang ke tempat wawancara di Prana Corporation. Semalam, pihak Prana Corporation memang menghubunginya lewat email. Ia diminta untuk datang wawancara di perusahaan. Agar takut kena macet jika naik taksi, Rea memilih naik ojek online yang lebih cepat. Sekitar 40 menit, ia sampai di perusahaan corporation. Itu pun ia meminta pada si tukang ojek online-nya untuk melajukan motornya lebih cepat. Untuk pertama kalinya, Rea menginjakkan kakinya di sebuah perusahaan besar yang menjadi perusahaan nomor 1 di kota ini. Ia takjub melihat gedung besar yang menjulang tinggi di depannya sampai ia tak segera masuk dan hanya berdiri menatap ke atas gedung itu. Kira-kira berapa lantai ya? Tinggi banget. Bahkan perusahaan papa tidak sebesar ini. Ini mungkin 10 kali lipatnya dari perusahaan punya papa.
Neng tidak masuk. Tanya si tukang ojek online yang menyadarkan Rea. Dengan cepat, Rea memberikan ongkosnya pada tukang ojeknya lalu buru-buru masuk ke dalam perusahaan. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak. Sapa Rea pada pegawai resepsionis yang sedang berjaga di sana. Selamat pagi. Anda ada keperluan apa? Pegawai resepsionis itu tersenyum ramah melihat Rea. Semalam saya dihubungi oleh kantor ini untuk datang wawancara Mbak, sekarang saya sudah ada di sini tapi tidak tahu di mana ruang wawancaranya. Anda masuk ke lift bagian tengah lalu ke lantai 2 bagian HRD. Setelah keluar dari lift, Anda tinggal jalan ke sebelah kanan dan cari ruang wawancaranya. Papan namanya sudah jelas ada di depan ruangan. Jadi, Anda akan mudah menemukannya, jelas pegawai resepsionis itu. Baik. Kalau begitu saya permisi. Rea pun segera melangkah ke arah lift di bagian tengah. Ternyata, Rea tidak sendiri di sana. Ada banyak orang yang sedang menunggu lift terbuka. Di antara orang-orang itu, ada Utari yang berdiri penuh percaya diri dengan penampilannya. Ia memakai blazer merah muda dipadu dengan rok pendek hitam di atas lututnya untuk menunjukkan keseksiannya. Pakaian yang ia kenakan pun, pakaian bermerek. Ia rela mengeluarkan banyak uang demi membeli pakaian bermerek hanya untuk datang wawancara ke kantor ini, agar tidak ada orang yang meremehkannya. Ia juga berpenampilan seperti itu untuk membuktikan bahwa ia pantas menjadi kekasih Giorgino Prana. Rea sama sekali tidak terkejut melihat Utari ada di sana, karena sebelumnya ia memang sudah tahu bahwa Utari sangat terobsesi untuk bekerja di perusahaan ini sebagai sekretaris CEO. Namun tujuan utamanya adalah menjadi cucu menantu Dayana Prana. Utari yang tadinya hanya fokus melihat lift di depan, tak sengaja menoleh ke sebelah kanan dan terkejut melihat Rea berdiri di antara orang-orang yang sedang menunggu lift. Utari berniat mendekati Rea untuk bertanya tapi lift tiba-tiba terbuka. Rea masuk ke dalam lift. Utari pun terpaksa mengurungkan niatnya untuk bertanya pada Rea dan memilih masuk karena tidak ingin terlambat dalam wawancaranya. Mereka bahkan harus berdesak-desakan dengan orang-orang di dalam lift. Pintu lift terbuka. Semuanya buru-buru keluar dari lift karena tidak ingin terlambat. Termasuk Rea yang harus ada di tempat wawancara tepat waktu. Namun hal tidak terduga terjadi. Seorang nenek jatuh ke lantai, tepat di depan pintu lift yang terbuka. Nenek itu jatuh karena tak sengaja ditabrak oleh Utari yang buru-buru keluar. Utari yang merasa sudah menabrak orang, hanya menoleh melihat nenek itu terduduk lemas di lantai. 47. Pakaian si nenek terlihat sangat sederhana hingga membuat Utari jijik sendiri. Bahkan ia tidak merasa bersalah dan malah menjadi kesal melihat si nenek karena sudah bersentuhan dengan dirinya. Ngapain si nenek-nenek ada di tempat elit kayak gini? Bikin ilfil saja. Bukannya membantu, Utari malah menyalahkan si nenek yang tidak kuat berdiri sendiri. Ia tidak tahu bahwa wanita tua yang ia remehkan adalah Dayana Prana. Hanya karena penampilan Dayana Prana yang sangat sederhana hingga ia dikira miskin oleh Utari. Rea segera menolong si nenek. Ia membantu Nyonya Dayana berdiri. Sambil merangkul si nenek, Rea menoleh ke Utari yang berdiri angkuh di depannya. Kamu yang sudah menabrak orang. Harusnya kamu bantuin berdiri. Bukan malah nyalahin orang. Ogah. Bukan level aku harus sentuh pengemis. Lagian, satpam kok bisa biarin nenek seperti ini masuk ke perusahaan. Tidak ada manfaatnya. Dia cuma ngotorin tempat ini. Tak hanya menganggap Dayana Prana wanita tua miskin.
Utari juga menyebut Dayana Prana sebagai pengemis. Utari beralih melihat si nenek. Nek. Kalau mau cari cucunya, tinggal minta bantuan sama satpam di luar. Tidak usah ikut masuk. Nenek itu cuma bikin orang kotor, lanjut Utari dengan tegas. Astagfirullah Utari. Utari tidak peduli lagi dengan Rea dan si nenek. Ia memutar tubuhnya dan kembali berjalan dengan langkah elegannya. Nyonya Dayana sejak tadi hanya diam saja karena ia sendiri merasa pusing dan tidak kuat berdiri. Ia terus dipegang oleh Rea yang tampak kasihan dengan si nenek. Rea menoleh melihat wajah pucat nenek itu. Nenek baik-baik saja. Ada yang sakit tidak? Tanyanya.